Rata orang Pulau Jawa Dipo ini dari timur hingga barat, utara, selatan, itu asasi orang Pulau Jawa itu transmigrasi zaman Soeharto. Seperti sekarang TKI TKW. Nah, kita orang Manut itu berbakti. Persamaan zaman maaf Pak Karno yang kerja rodi. Kita orang Manut. Manut itu penurut. Penurut. Jadi kayak anak kecil itu. Itu aja. Tapi ini di golongan, maaf, seingat saya ada 3 golongan manusia: orang miskin, orang kaya, dan kaya raya. Beda. Itu loh. Oke. Nah, Kang Yanto jadi musafir lebih dari 10 tahun itu kan bukan sebuah laku yang mudah gitu. Enggak, ya. Tentu banyak problematika, banyak dinamika, banyak tantangan gitu. Apa sih Kang yang selama ini menjadi tantangan menjadi seorang musafir itu? Pribadi ya, sebelum beratnya tugas pekerjaan kayak gini, aku waktu 2009 itu, maaf ya, pribadi ya, mulai perjalanan 2009 itu aku ingat Allah Ta'ala ya, terus ingat para susuhunan atau Sunan Wali Songo yang memberikan ajaran Islam. Aku ingat jasa mereka, jadi aku berziarah. Belum tahu namanya tapak tilas, jadi para sunan. Nah, itu 2009 itu aku nggak lupa bulan berapa, tapi intinya saya itu udah dihadang atau kalah ujian dengan dunia tahta harta wanita, tepatnya aku kalah dengan wanita. Jadi awalnya frustasi sama cewek gitu? Bukan. Oh, bukan? Bukan kata frustasi, kalah itu gini loh kan. Sampai tuh udah dapat ujian disebutnya. Karena bagi manusia orang serius, fokus, itu kalau ada gangguan, ujian, rintangan, itu di antara ketiga itu tahta harta wanita akan mengganggu kita. Karena dulu saya hanya Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala. Bahasa Wong Jawa nerima yang pangdu sama, doa syukur sama. Jadi udah nggak mikir dunia itu, karena udah orang riyadu, orang lillahi Ta'ala, udah nggak mikir dunia. Tapi jangan samakan dengan wali Allah, wakil Allah, al-wali yang maha menguasai. Jangan disamakan. Banyak orang salah penafsiran. Padahal sami-sami hamba Allah Ta'ala, manusia Nabi Adam hingga Muhammad. Dan kita hanya perantara dari kata-kata kegagalan, kunci keberhasilan. Apa tugas manusia di bumi ini? Menjaga dan merawat. Nggak boleh kita ngabisin, maaf, orang-orang negara Saudi Arabia, padang pasir. Mau nggak orang Jawa Dipo, tanahnya padang pasir. Tantangannya lebih pada apa sih Kang? Misal kayak makan gitu ya. Kalau di dalam dunia musafir itu kan istilah yang paling fenomenal kan ada ngedom gitu. Ya. Nah, Kang Yanto seberapa sering melakukan ngedom? Kebetulan mengkonsumsi ke perut kita melalui dari mulut itu biasanya kerennya ya kopi, rokok doang. Oh gitu. Jadi ngedom atau makanan itu nggak ada. Oh, jarang ngedom berarti? Sebenarnya. Enggak, kalau Kang Yanto sendiri ngedom nggak? Untuk sering, tapi ya? akan tetapi itu nggak bisa kata waktu sehari berapa kali, enggak. Karena orang pejalan kaki, saya nggak nggak nyebut musafir ya. Karena bahasa orang Jawa Timur atau Pulau Jawa Dipo, orang lakon, orang laku. Mungkin bahasa pesannya orang tirakat atau rekod lah. Saya kan orang Jakarta, jadi nggak ngerti pesantrenan lah. Atau guru nyata, guru ini nggak ada. Banyak manusia-manusia yang mungkin bahasa pertanyaan belum tahu cara jawabannya. Dari syariat, itu nggak ada yang paham. Karena mau Jawa Dipo, mau negara Indonesia, orang Arab, orang Arab. Nah, terus apa? Nah, jadi ngedom jarang ya? Jarang ya. Terus kan lebih sering ke ngopi, rokok gitu ya. Aku pengen coba masuk ke sebenarnya apa sih rahasia atau kesempurnaan tubuh atau diri manusia itu? Itulah awalnya mengenal diri kita, awalu ya akhiru, belajar awalnya manut. Saya dari kecil SD, toh ya mak, bangsa apa nyapu ya. Manut sama mama, sama orang tua. Nggak pernah komplain, nggak pernah bermain dengan teman-teman kecil, main kelereng, gundu, sepeda atau lainnya. Pokoknya nurut aja sama mama gitu ya. Nurut, manut atau patuh atau berbakti itu sama, hanya beda bahasa doang, cuma sama. Itu dari kecil itu. Jadi nggak nikmatin dunia nyata.
termasuk yang mungkin pacaran gitu. Tapi pernah pacaran kan? Pernah, tapi nggak terlalu ini karena dari sononya saya nggak ngaku diri saya darah daging saya ini dari mereka yang bahasa petinggi, saya nggak ngaku. Tapi bukan berarti memutuskan untuk menjadi pejalan kaki itu gara-gara kecewa sama wanita awalnya. Bukan. Oh bukan ya? Justru maaf, cewek saya ini maaf pribadi ya, Yes. ya silakan. Yang punya Pantai Utara. Waduh, oke. Kuncinya manut ya Kang ya? Manut. Sama orang tua. Sebenarnya memang awalnya itu. Karena bapak ibu kandung kita itu ya memang demikian melahirkan. Akan tetapi, ada tetapinya. Tubuh kita itu punya mereka. Tapi nyawa kita bukan. Bahasa nyawa itu persamanya prinsip. Iya. Kepribadian. Oke. Contohnya maaf sampean senang A tapi orang tua pengennya B. Oke. Itu gimana ngopi bahasanya pribadi? Kan banyak media layar, film lebar yang anak ini nggak mau meneruskan warisan orang yang kaya raya. Ini kan banyak. Iya. Kang, kalau sebagai pejalan kaki itu kan biasanya apalagi di petilasan di makam-makam wali leluhur gitu ya, itu kan akrab banget dengan bahasan syariat, thorikot, hakikat, makrifat, dan tadi disampaikan sampai ke Ponpes Majma' Al Bahrain dan lain sebagainya. Itu apa sih? Enggak, gini aja deh, mulai dari syariat sampai makrifat tuh menurut Kang Yanto apa sih? Pribadi ya, pandangan pendapat dari kata syariat itu sebenarnya nggak repot. Syarat-syarat sama dengan peraturan. Oke. Tata cara. Yes. Torekot, tirakat, terikat, keinginan, hati pribadi, marifat. Itu langsung namanya surat Al-Fatihah, marifat. Kerennya surat Al-Fatihah yang Allah Ta'ala maha pembuka pintu rahmat, nomor 6 ayatnya jalan yang lurus ihdinas siratal mustaqim. Hakikat al-haqqu asmaul husna yang maha kuasa dikei boten, maksudnya. Jadi untuk menata syariat torekot itu bisa masing-masing dah. Maaf, bahasa orang bodoh tetap bodoh. Tapi ingat, di atas sama di bawah posisinya sangatlah berbeda. Iya. Kalau kita ingin ilmu Allah Ta'ala, tugasnya di atas wajib memberi gratis. Allah Ta'ala maha kaya, ya goni ya mugani. Allah Ta'ala maha kuat, ya qawi ya matin. Jadi apa yang kita takutkan kepada Allah? Nggak ada. Berarti selama ini Kang Yanto meskipun nggak pegang uang, nggak ada penyesalan, nggak ada takut, nggak ada khawatir. Kan tadi awalnya udah lillahi ta'ala, udah mensyukuri atau nerimo. Tapi tadi dari lahir itu aku dilahirkan tuh menjadi manut, penurut. Mungkin sebutnya amanah itu aman, udah aman, nggak digunakan, nggak dipakai. Emang luar biasa sih jadi orang seperti itu. Karena maaf, pemimpin seperti contohnya raja, orang tua, tugasnya bina. Tapi bagus. Kalau binasa, berarti jelek. Realitanya gampang kayak gitu aja. Nah, Kang Yanto ini kan muter ya, muter jalan kaki gitu. Pasti ngelihat bagaimana kadang banyak ya orang-orang yang hidupnya menderita tapi tidak mendapatkan perhatian dari negara, dari pemerintah gitu. Bisa nggak Kang Yanto di-share gitu? Mudah-mudahan ini didengar oleh pemimpin-pemimpin. Kebetulan kita, gitu. Untuk kepada Bapak Prabowo ya, aku juga bersyukur. Dia kan udah ada program kepada anak sekolahan kan bahasanya buat makan. Memang bahasa saya kan bukan bahasa nyata kayak Prabowo Jokowi sebelumnya ya. Jadi aku gak bisa banyak bahasa karena intisarinya manusia itu hanya titipan. Pemimpin tugasnya berat, benar. Tapi bukan raja, bukan presiden, bukan orang tua juga. Mimpin diri kita sendiri pun sama dengan berat. Jadi belajar tuh semua sama dari pribadi. Jadi banyak nggak sih orang-orang rakyat kecil yang masih menderita? Wow, kenapa saya terjun ke lapangan? Itu bukan katanya, saya bukan belusukan. Langsung. Kalau mata ini sama mata ini beda. Kaki ini sama kaki ini beda. Jadi jangan katanya, praktek. Kalau saya pribadi, mohon sewu ya, maaf sedoyono. Aku kaya raya, udah serap aku tutup Pulau Jawa Depok. TKI pulang semuanya, yang asli domisili Pulau Jawa. Apa Pulau Jawa, Timur, Jawa Tengah. Ayo kerja. Program aku. Tapi gini Kang,
Kang Yanto ini kan pasti kan udah belajar banyak hal ya, ketemu orang dengan berbagai macam pengalaman dan karakter yang berbeda-beda gitu ya. Apa sih Kang nilai-nilai gitu ya? Iya, nilai-nilai yang bisa mungkin di-share ke sahabat semuanya sambil diminum aja. Oke. Itu yang bisa di-share teman-teman, khususnya dalam perilaku gitu ya. Perilaku kita ini sebagai orang. maaf semuanya ya. Tolong kalau bahasanya pada sadar diri tentang kata waktu. Dan ini ada angka ganjil paling standar 3 ya. Jadi belajar sadar, belajar tempat, belajar waktu. Ini tolong waktu. Waktu itu namanya hari. Hari bukan minggu, bukan seminggu. Hari, bulan, dan tahun. Nah oke, mulai belajar diri sendiri kita hari kelahiran. Waktu kita lahir di bumi ini tuh hari apa? Oke. Itu paling utama, paling awal. Itu paling utama. Awal. Nurullah itu cahaya, bahasa kerennya apa? Nyawa, roh. Jadi untuk mengetahui kita mengenal diri kita. Maaf, saya hari Minggu. Bahasa orang Jawa itu mega. Persamanya apa? Awan. Awan warna apa? 2 warna. Maaf, saya berikan lagi tentang orang anak bayi di Pulau Jawa Timur apa. Itu kenapa dikandangin ayam? Suruh milih-milih apa? Itu biar bapak ibunya tahu rahasia Allah, takdir Allah tuh. Itu maksudnya. Nurullah itu cahaya nyawa. Minggu, kan saya bilang awan. Kalau warna hitam ya apa perilakunya? Warna putih, itu realita. Hitam gelap, sesat, nah udah gitu aja. Perilakunya apa kalau udah, pokoknya jelek lah kalau kata hitam. Iya. Nah, sampai hari apa? Nah itu. Itu kalau minggu itu mega tadi ya? Itu bahasa daerah, bahasa orang-orang Jawa mungkin tanya aja dalang apa sesepuh apa. Tuh. Jadi kita lahir di hari apa itu terkandung maksud takdir dari sang pencipta. Betul. Gitu ya? Hanya tadi ada warna beda-beda warna ya. Bahasa Minggu 2. Oke, kita mulai dari Selasa dulu lah. Karena maaf, saya sengaja ngomong Selasa itu angka paling kecil, angka 3. Selasa itu bahasa Jawa itu namanya geni, api. Api. Kalau kita amati realita benda api itu warna-warni. Orang nggak memahami. Di manakah kita? Nah itu bahasa takdir Allah. Bahasa weton Jawanya ada kliwon lagi paing itu juga sama pribadi saya nggak boleh ke situ. Bahasa nyata saya adalah tadi hari Selasa geni sama api, udah api aja. Api dilambangkan warna merah. Merah kalau untuk kata kejelekannya emosional, ambisi, serakah, tamak, sombong. Tapi positifnya merah apa? Energik, semangat, pekerja keras, apapun nggak ada pantang menyerah. Itu bahasa warna merah. Jadi jangan satu sisi kita pandang. Negatif positif benar. Hidup nggak ada namanya sempurna. Itu Selasa api geni. Rabu itu terkenalnya daun. Kalau saya nyebutnya adalah pohon. Kenapa? Kenapa daun itu paling tertinggi? Kebawahnya ranting pohon, dahan pohon, batang pohon dan akar pohon. Ini paling susah akar pohon. Nggak ada manusia dikubur hidup-hidup karena akar di dalam tanah. Bener nggak? Cuma ngerinya, makanya orang belum belajar ke situ. Cuma daun aja kata Rebo itu. Dan itu saya tahu punten, maaf, dia itu sosoknya wanita, ibu. Itu. Kalau tadi Selasa itu anak. Itu 5 mbah itu 5 alam. Itu Selasa, Rabu gitu ya. Sekarang Kamis angin. Angin jelek itu angin-anginan. Dan 4 arah angin itu banyak, utara selatan itu. Jadi itu takdir kita nggak ada yang tahu di situ. Cuma tuh air kali, air sungai, air laut beda. Air kawah, gunung meletus, lahar beda. Air raksa, air keras, air aki-aki beda. Itu Jumat. Sabtu biasa orang nyebut bumi, saya nyebut tanah. Kenapa tanah? Ada warna merah, tanah coklat, tanah hitam, tanah putih. Makanya disitulah susah mengkaji diri kita. Waduh, mbak-mbak dalang-dalang kita tuh nggak berani ngebuka, mendetail, merincikan. Kita orang bodoh, jangan sampai bodoh. Merdeka itu maksudnya apa? Freedom tuh gimana? Makanya malulah bagi Nusantara yang menjajah semua kerajaan. Tapi kok zaman sekarang malah kita dijajah. Ini Jawa Timur, matahari dari timur.
terbitnya matahari di timur, Majapahit. Gitu ya? Iya, jadi ada apa? Bodohnya bodoh, ya nggak tahu. Iya, iya. Matahari terbit dari timur ya. Kita dijajah tapi Ya, malunya yang nggak ngerti aku bagi wong Jawa Timuran, ya kan. Iya sih, Tapi bener Pulau Jawa itu juga ya. Sami, bukan Jawa Timur. Dah, itu tadi kalau minggu tuh sifatnya sesuai nggak sama sifat dan perilaku Kang Yanto gitu? Mirip nggak Aku secara mengkaji emosional? sama. Karena aku pun baru sadar. Awan putih, jiwanya ya terbuka, terang. Oke. Petinggi apa otaknya pintar untuk di lisannya, tapi disaring dengan hati-hati, logikanya. Tapi aku nggak ngaku-ngaku, karena aku SMP doang ijazahnya. Oke. Nggak pesantren, cuma bergaul itu nggak salah. Karena ada yang bilang kita tak kenal tak sayang, Yes, beradaptasi nggak salah. Yang bagus diambil, jelek dibuang. Obrolan itu no problem, nggak perlu kita namanya komplain enggak. Allah Ta'ala masuk kuasa, benar. Tetapinya perantara. Allah Ta'ala menyuruh malaikat nyuruh manusia Nabi Muhammad SAW, dan apa langsung dikasih surat warisan Allah Ta'ala, Al-Quran, Al-Warisu, Allah Ta'ala ngasih warisan. Itu suratnya surat itu banyak, mau surat Quraisy, surat Al-Jin, surat Al-Fatihah, surat apapun. Itulah hak kita, maksudnya ambil contoh dari itu peraturan dari Allah, Al-Quran. Tujuan fungsi dari Allah tuh itu. Senin belum Kang? Kembang. Kembang bunga gitu ya? Bukan. Ya awalnya kembang, akhir jadi bunga. Oke. Nggak bisa, karena saya harus mendetail. Nggak bisa saya langsung jadi bunga. Karena maaf, kata bunga itu kata awalnya Bung Karno Bung Hatta, pemimpin. Oh. Keren dong, bagus dong. Tapi ingat kata bahasa Jawa, bunga bangke. Kan nggak enak kalau dibilang kata bunga, bung. Jadi awal dulu. Jadi satu kata itu benar-benar dikaji, saring, benar edan. Itu bahasa orang Bahola itu benar. Kata Gresik, kata Surabaya, semua ada asal usul. Kang, kalau di Torikotan kita diajari ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maaf, gitu ya. saya nggak ngerti bahasa Arab atau bahasa pesanan. maksudku, Oke, langsung poinnya aja, Indonesia aja lah. Tuhan itu katanya lebih dekat daripada urat nadi gitu ya. Kan udah saya bilang kan, nggak usah aneh-aneh tapi nyata. Maaf ibu, maaf, bukan saya so tahu. Kita kaji saring, tulisan Arab, apa tulisan Indonesia, ALLAH. Udah itu aja. Apa tuh? Filosofinya apa tuh? Simple. All itu semua. All semua. Jadi nggak usah dibahas bahasa tadi gini. Mau urat nadi, mau warna hitam, warna merah, semuanya udah ada. Mas saya bilang tadi, Allah Ta'ala menyuruh ini, jadi semua ada aturan. Nggak mungkin kita presiden harus bikin proposal dulu ke apa RT RW, butuh proses. Nggak ada yang bisa langsung jebret-jebret gitu, ya. Karena tadi, kenapa ada kata angka 2? Dirimu kepada Allah. Kenapa di tubuh kita sempurna? Tinggi derajat manusia di mana? Nih di kepala. Kenapa? Di sinilah 3 golongan tubuh kita, manusia, nyawa, saya dan kalian di sini. Pundak hingga pinggang tuh maaf rumah goib. Para dokter pun mendeteksi pakai alat apa ini di sini. Goib ini dari pundak hingga pinggang, pinggang hingga kaki rumah tangga. Maksudnya apa? Tempat nyawa atau roh atau apapun mau disebutnya tubuh kita sempurna. 3 golongan. Nah, kenapa anak itu manut menanggung jawab? Kaki, bahasa umumnya surga anak ada kaki ibu. Disebutnya raja apa? Harimau. 2 telapak tangan, telapak kaki itu binatang benar. Tapi maaf saya disebutnya guguk, saya nggak mau. Dibilang harimau, macan atau singa nggak apa-apa karena raja rimba. 2 telapak tangan kita disebutnya kerennya kerajaan. Karena 2 tangan, 2 kaki mereka binatang kera monyet itu sama-sama tangan. Di tubuh kita sempurna, udah ada semua binatang. Binatang ada dalam tubuh kita, Kang? Ya ini, ya kamu bilang telapak tangan, telapak kaki. Banyak orang belum tahu tanah dan air, lemah dan lembut, nggak ada hukum alam tanah kering jadi patung. Iya. Api kalah, siapa? Air, telapak kita. Tapi api mengalahkan tanah, itu hukum alam. Belum memahami kelima mbah kita. Nih, lihat jari kelingking, tangan dan kaki sama. Apa? Mbah Bagong, nih kuping, angin. Nyawa kalian semua udah memiliki Mbah Bagong, angin. Mbah Petruk, jari manis. Mbah Gareng, Mbah
Mbah Togok, Mbah Semar. Makanya orang belum memahami apa sebetulnya simbol lah, silok. Saya malas ngomong kayak gitu. Saya udah paham, saya udah sempat diomelin karena saya bocorin. Jadi semuanya sebenarnya sudah ada terangkum dalam diri manusia. Makanya belum ada yang bisa ngebuka rahasia pribadi. Kenapa ada bahasa Jawa sudut papat 5 pancer? Kurang, kakang kawah dan adi ari dan sudut papat dan kelima pancer itu beda-beda satu tubuh. Nah, gimana tuh Kang bedanya? Penampilan, pakaian. Maaf pribadi saya, sampai main ke Musola Sentono di Ampel, Surabaya, yang Ki Ageng Brondong sama Boto-Boti. Pakaian Islam Indonesia, peci, sarung. Wih, lihat Mas Yanto. Di Cirebon, pakaian Arab. Kalau model resi kayak gini rambut, itu di Sunan Derajat kemarin terakhir. Itu pun waktu pernah baca Kul Geni dari kitab Pencorobat. Baca apa? Kul Geni. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, kun fayakun, masyaallah, qadiran abada gitu ya. Luar biasa api. Waktu saya masih sama Ando, saya tuh cewek saya yang punya utara. Saya nggak tahu kenapa masih tresna, masih sayang, karena saya suka dengan beliau itu perilaku, sifat, kejiwaan wanita sebagai tugas wanita, ya wanita doang ya. Untuk jadi status istri kan belum, kan? Apalagi jadi ibu beda-beda. Tapi lanjut. Tapi ya karena beliau itu tugasnya negatif atau jelek, ya begini hasilnya. Itu baru awal. Tapi menurut Kang Yanto nih ya, cinta itu harus memiliki nggak sih kira-kira? Kebetulan maaf ya, saya pribadi ya untuk kata menyukai sebuah nama sama bentuk beda loh. Saya dari SD tuh udah tresna pandang pertama. Namanya Sri bla bla panjang. Tahun SD itu Pak cinta pertama. Nah, Ando saya ini ya saya pernah dengar sih nama panggilan orang hitam-hitam dia Sri juga. Gitu. Oke. Tapi bukan Sri ini Sri Ono, kan banyak kata Sri kan bagus ya nama Sri. Nah, Kang Yanto, aku tuh dulu kalau misalnya kumpul sama musafir itu monggo. Itu kan sering kali mendapatkan cerita-cerita gitu, hal-hal yang di luar logika gitu ya, di luar akal sehat gitu ya. Tiba-tiba ketemu orang langsung hilang, nggak ada dan seterusnya. Tiba-tiba tiga hari nggak makan, terus tiba-tiba ketemu uang tuh bertumbuk-tumbuk di jalan gitu, rapi banget uangnya. Dan itu sama sahabatku ditunggu aja sampai 4 jam, 5 jam nggak ada yang ngambil kayak gitu. Nah, Kang Yanto, aku pengen dong dibagi gitu pengalamannya terkait hal pendapat seperti itu. saya yang hal-hal demikian. Walau alam hanya Allah Ta'ala yang maha tahu. Oke. Jadi peran leluhur kita, khusus dari leluhur. Secara realitas saya, pribadi saya ya, maaf bukan saya sok tahu pada pemerintahan, pabrik pencetakan uang di mana? Peruri. Ya kan? Tapi kalau masalah bank atau berangkas yang mungkin satu kamar itu umum lah. Tapi saya bilang percetakan uang di mana? Oke. Kan gitu. Nah sekarang orang ngebuang uang seperti itu apa maksudnya? Kan ngebuang. Nemu sih orang yang lain menemukan ya kan gitu. Tapi saya bilang ini jalur ke sono semuanya. Disebutnya kayak maaf contoh Kanjeng Dimas dan lain-lain ya. Disebutnya orang-orang amanah. Tapi bahasa mereka itu di alam gaib itu para leluhur itu yang manusia kita sebutnya kuli. Oke. Seperti sapam, kuli ya kan. Terus beda-beda kuli itu gitu, statusnya gitu. Jadi banyak sekali yang aneh punya. Tapi kalau untuk perjalanan seperti itu jangan dipusingkan kan. Itu positifnya apa, negatifnya diuji. Diuji itu di apa? Nggak perlu ya, nggak perlu kemudian terfokus hal-hal seperti itu gitu ya Kang. Jeleknya diuji itu. Jadi tergantung beliau apa tadi ya, konconya, temennya. Ya kalau saya tadi kan, saya mando saya cewek, jadi tahta harta wanita gitu. Jadi Oke Kang, aku tertarik lagi pengen bicara soal tadi ya, kaweruh yang dipahami Kang Yanto itu kan keren banget tadi ya. Mulai hari segala macam semua tentang diri manusia itu awal banget itu. Pokoknya diwejang semua teman-teman di Ngaji Rasa siang hari ini. Karena ya, pribadi saya, jadi kalau kita mengkaji, memang ini pertanyaan dari mana gimana ya, apapun yang kita pernah dengar dan ini sebagainya, itu sebuah pertanyaan, persoalan, cari jawaban.
Makanya orang belum memahami belajar ini apa itu apa. Contohnya tadi mengenal jati diri itu macam-macam. Orang bilang, oh ilmu jati diri lah, ilmu pusing saya. Iya. Yang simpel, praktis, sederhana, instan aja. Apa tuh? Tadi belajar diri sendiri itu hari kelahiran. Oke, pertama hari kelahiran tadi ya. Iya, nggak ada lagi. Oh. Itu ya awal sampai akhir udah ketemu jalurnya. Tapi kan kadang kita bingung juga kalau nggak ada pembimbing, Kang. Itu. Tapi maaf, bahasa saya nggak ada kata guru atau pembimbing. Karena tadi tugas di atas sama di bawah beda. Contohnya orang berilmu punya ilmu, ngasih nggak? Itu maaf, saya nggak ngomong jalur lillahi ta'ala, saya nggak ngomong itu pribadi saya harus di atas, tepatnya ngasih. Ngasih itu maksudnya? Positifnya apa? Mengingatkan. Ya, ini lisan kita ini mengingatkan, bukan menggurui. Guru sama murid, anak murid. Bapak sama anak kandung, bos sama anak buah, saya sama anak ini. Cuma wajib, yang di atas itu wajib ngasih. Nah, Bimbingan, binaan. gimana Kang Yanto caranya bisa menemukan jawaban-jawaban dari dalam dirinya jika kemudian bingung tentang sesuatu gitu, ada pertanyaan tentang kehidupan yang belum ada jawaban gitu. Caranya Kang Yanto untuk menggalinya seperti apa, Kang? Tadi wong Jawa Dipo namanya nerima yang pangdung, posro, wasyukurila, asyakuru. Itu menang susah. Saya dari kecil soal SD, dari kecil itu udah manut, pasrah. Jadi Itu energi pasrah itu luar biasa, Kang? bukan mas berarti itu sama dengan asyakuru, itu dengan bahasa asmaul terakhir asyaburu, maha sabar. Jadi susah untuk mengkaji ilmu-ilmu namanya taubat nasuha atau lillahi ta'ala itu nggak bakalan. Tapi simpel, tak kenal tak sayang. Jadi energi obrolan dari orang bapak ibu, dari orang guru, dari orang bos, itu mereka pemimpin itu akan, itu kalau asal mereka bijaksana, adil, arif, bijaksana, itu bagus positifnya. Menuntun seorang orang tua menuntun bayinya, anaknya itu dengan dua telapak. Nah, jadi jangan satu tangan. Jadi Anda hasilnya mencong mereka. Ya. Terus Kang, kalau misalnya tadi kita udah tahu gitu ya, oh aku tuh hari Senin misalnya, aku tuh hari Minggu misalnya. Setelah itu langkahnya apa, Kang? Itu pribadi sama Gusti. Jadi hati kecil hati besar kan beda. Ya. Sebenarnya nggak sulit. Yang penting tadi alon-alon kelakon pelan-pelan tapi pasti. Jadi sekali lagi laku utamanya adalah pasrah menerima Itu dari tarian semesta ini mau gimana gitu ya. Asli wong Jawa Dipo itu manusia yang golongan orang miskin, petani, buruh, itu orang manut. Gak ngaku-ngaku pemimpin atau raja, nggak ada. Itu semua dari hidayah al-hadi, Allah Ta'ala ngasih hadiah. Perantara ya manusia. Iya, iya. Seperti manusia Nabi Adam hingga Muhammad, dan kita sama-sama manusia, walaupun kita bukan agama Islam tulen anak-anak ente. Kita mau orang Jawa Dipo, nggih manut, ya itu aja. Lawan dari itu semua adalah kita jadi orang yang kemerungsung atau serakah. Ya itulah dibilang. Gimana tuh? Hah? Gimana tuh bahayanya kalau kita Kan karena kita udah kena virus. Jadi memang positifnya raja itu terbuka. Maaf ya, kita bikin sejarah aja realitanya ya. Itu orang luar negeri datang, orang negara Cina datang, kita terbuka. Cuma mereka tuh jeleknya virus mancing. Rakyat orang miskin diumpanin, dikasih apa, mie ayam, mie bakso. Jadi itulah tradisinya. Jadi kita ikut-ikutan, tapi tadi itu orang-orang golongan orang miskin. Iya, iya, iya. Cuma tadi orang raja atau pemimpin kayak presiden memberi ya tamat seputi, monggo. Cuma ada aturannya. Iya, Kang. Tadi yang soal hari-hari itu, Oke. Kang Yanto belajar dari mana sebenarnya tuh? Kan saya bilang pribadi, itu ada diri kita, semuanya ada. Dapatnya dari dirinya sendiri. Jadi kita bahasa petani bercocok tanam. Apa bercocok tanam? Contohnya begini aja deh. Kita melihat sosok orang bertani ya kan. Nah, bertani aja kan dia ada tanah warna hitam, tanah itu bahasa diri dia senang apa enggaknya, cocok apa enggaknya, tresna apa enggaknya, cinta apa sayangnya, itu tergantung pribadinya. Kayak tadi kita awal dari Selasa ya, geni api ya. Nah, api aja warnanya macem-macem. Nah,
kita lihat kompor gas. Jadi pelajari itu benar pribadi, nggak ada ilmuwan profesor itu akan belajar bersama, pasti pribadi. Para seniman, para kreativitas itu seorang diri, nggak pernah bersama-sama, kecuali kita masih di kelas tuh dengan teman-teman sekolah. Jadi tidak ada keharusan untuk belajar kepada guru tertentu. Enggak. Ya? Enggak ya. Manusia membuat buku, ya. Maaf para ustadz, para yai, membuat cerita nabi-nabi ini. Itu manusia menjual lisannya. Orang bilang, wah kamu berguru dengan buku sesat. Ini yang bikin manusia bukan setan. Banyak kan bicara yang bikin saya pusing gitu loh. Jadi nggak bisa untuk memahami ya awalu ya akhiru. Orang sah-sah aja kok. Kalau saya orangnya nggak masalah, silakan. Katanya kalau tanpa guru, gurunya setan gitu ya. Nah, kan dibilang setan aja sebuah sebutan. Asli golongan jin, surat al-jin dulu pelajari dah. Karena singkat saya, manusia sama jin itu sama. Nggak hanya kecuali malaikat dah, saya maaf nggak bisa ikut campur sama malaikat. Justru manusia belum ada, mereka duluan. Kalau sampean tahu nggak siapa Mbah Bagong, angin. Siapa tuh? Jadi manusianya siapa? Ada. Jalur Nabi ada, semuanya. Jadi tokoh-tokoh di dalam pewayangan Jawa itu sebenarnya punya pelajaran yang sangat luar biasa ya Kang ya? Asal usulnya dari kisahnya namanya Mbah Bagong itu nomor 8. Sangyang Ki Gede Pusar Angin itu dulunya Sangyang. Bahasa orang Jawa Barat Pasundan sebutnya para Sangyang. Dan dulu lagi atau terakhir namanya maaf, saya nyebutnya Dewi Krishna yang di Pulau Bali itu. Disebutnya apa? Ya tunggangannya Garuda Rajalu. Persamaan Garuda Raja Wali. Saya bilang panjang cerita saya kayak gitu. Ya, cuma maaf, dia nomor 8. Sebelum nomor 7 siapa? Sri Rama Sinta. Asli tanah Pulau Jawa dibagi tadi disegani, ditakutin. Contohnya Pak Soekarno dimanapun negara disegani. Perantara zamannya Masih Soekarno Presiden Negara itu contoh. Oke ya teman-teman ya, semuanya kita belajar kepada Kang Yanto, pengalaman beliau pada kesempatan kali ini. Ungdur makola wala takdur ila makola gitu katanya ya. Oke. Nah, Kang Yanto, ada nggak sih pengalaman yang paling berat gitu ketika jadi pejalan tuh, misalnya kayak ditangkap Satpol PP, usir, itu ada nggak sih? Maaf ya. Jadi ini pribadi saya. Iya. Jadi anggota oknum ya dari Satpol PP contohnya ya. Ini kalau sampai percaya apa nggak percaya silakan. Tapi kita ambil pelajaran yang nyata aja ya. Itu Satpol PP tugasnya apa sebenarnya dari pemerintahan? Apalagi apa orang sekolah namanya pamung praja, yang praja itu. Jadi ada aturan hukumnya semua. Kalau kita ngebahas langsung ke poin intisarinya negara, memakmurkan apa menghancurkan rakyatnya. Jadi pernah nggak Kang Yanto ditangkap Satpol PP? Oh, sedang Gunung Jati, ya kan? Diangkut? Tar dulu, ya kan nanya. Jadi raja besar-besaran, ada Polri, TNI. Oke. Saya dulu tuh nggak punya KTP. Langsung saya balikin sama TNI. Waktu nanya saya tanya, Pak, tolong balikan hidup saya. Ketua Satpol PP datang, orang bedulan. Mas, amit ge, jenenge siapa? Yanto. Tinggal tidur di mana Mas? Sono, di parkiran. Monggo, nggak didata. Di Demak. Ngalamin, tapi saya malam dapat isyarah. Kayak gini, isyarah mimpinya. Besok saya bangun dan jalan, tangkap langsung. Nah, saya bingung ada apa. Udah baik. Ini bingung. Jadi intinya tubuh kita ini siapa dan apa itu perantara. Tubuh kita ini wadah, tempat atau rumah. Mau nyawa ini nyawa semua kan dibilang sempurna tubuh kita. Hanya tolong kita main realita itu bukan demokrasi demon, bukan. Hak itu punya pribadi. Siapa manusia lahir diciptakan di orang gembel, nggak ada yang mau. Kenapa ada bahasa Indonesia Allah Ta'ala takkan berubah? Nah, apalagi kita berusaha. Tapi kenapa tubuh kita nggak bisa bergerak? Yang nyata versi goibnya ya beda dengan realita bahasa penyakit medis. Penyakit apa ya? Bakteri apa ya? Cacing apa nih? Kok badan gua nggak bisa bergerak bebas kan gitu kan? Ada apa ya? Berarti penyakit mana jalurnya? Pasti ke goib. Dibilang sebutnya jin lah, saya nggak ngomong setan ya. Dibilang leluhur lah,
para raja Nusantara, terus Naruto Ratu, ya kan, para karuhun lah, para mbah kita, wah edan. Jadi maaf, dibilang saya gimana ya? Saya kan dibilang enjoy, bebas tapi sopan, udah itu aja. Saya nggak mau ngambil pusing. Iya. Tapi kalau menurut Kang Yanto, sebenarnya orang yang bisa dibilang sudah bertauhid itu yang bagaimana sih, Kang? Tauhid itu saya ketahui. Tahu nggak hidup? Apa tahu hidup? Ya harus tahu bagaimana cara kamu bisa hidup. Dunia wal akhirah itu realita. Tamismani bagi waktu, detik, menit, jam. Orang nggak bisa memahami kerja proyek, kerja karyawan pabrik, zuhur tengah hari berdirian, nyantai, istirahat, ya kan. Tapi jam-jam asar, perintah Allah Ta'ala rukun Islam nomor 2, sholat asar nggak dijalankan. Aturan di mana? Akhiratnya, fidunya walahirohnya. Pusing saya ngomong kayak gitu, makanya kan, ya enggak. Yang salah siapa, benar siapa? Negara, pemerintah apa? Yai, bos Cina, Korea, pabrik. Halo, kan bingung ngomong kayak gitu. Iya. Nah, kalau dalam dunia para pejalan kaki itu kan banyak sekali ya model-model laku-laku yang dijalanin gitu ya. Ada yang topo bisu, ada yang topo mudo dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang pokoknya dia itu ketika makan harus ngedom. Kalau dikasih itu justru ditolak, Kang. Oh, beda. Nah, itu gimana tujuannya sebenarnya, Kebetulan, jadi gini ya, banyak anak incu leluhur para manusia kerajaan baheula. Masa baheula itu adalah Masehi ya, karena ada zaman sekolah namanya sejarah ya, namanya zaman batu dan zaman perunggu beda ya. Karena zaman batu sama dengan zaman dinosaurus, itu zaman namanya sebelum Masehi ya. Kalau zaman perunggu itu berarti udah kerajaan, berarti udah ada mana. Jadi sangat berbeda banget untuk mengkaji tentang lakon, tirakat, puasa bisu lah dan lain-lain gitu ya. Itu intinya tadi anak cucunya itu seperti kita zaman sekarang, itu perantara. Jadi warisan bukan dari bapak ibu kandung kita kemarin. Intinya tolong lanjutkan tugas mereka yang belum selesai. Nah, kata puasa bisu itu pun realitanya dulu namanya puasa hutan. Apa kata hutan? Sepi, hening, nggak ada manusia, nggak ada mobil, adanya alam seperti binatang. Dibilang bisu. Sebenarnya apa bisu? Ini mulut. Ini wanita, statusnya ibu, pinter jaga rahasia, bukan ngerumping gosip. Tujuannya itu ya, Kang ya? Aslinya, tapi ingat kesaktiannya apa? Sekali ucap jadi. Itu wanita, bukan pahit lidah. Bahasa Arab kun payakun. Itu wanita tuh, paling tinggi derajatnya, benar kata Nabi Muhammad. Itu wanita. Berada di kelamin. Anak di kaki, bapak atau suami di dengkul, wanita yang statusnya istri dan ibu di kelamin. Paling luar biasa wanita. Memang benar. Jadi tujuan orang lakon, tirakat, atau keinginan yang puasa apa, puasa aja orang belum memahami. Kata puasa itu puas ditambah A, ya puas. Apa sih puas? Udah tresna, udah seneng, bahagia, udah enjoy lah bahasanya. Udah berkah lah, bahagia, apapun udah gitu, nggak ada apa-apa. Hasil dari kata puasa itu udah paham. Cuma orang nggak ke situ. Sebenarnya kata puasa itu adalah tujuannya yaitu udah bahagia, enjoy apalah. Cuma ngelakonnya ini ya bingung kan. Jadi orang yang bodoh nggak ngerti kata tujuan kata puasa. Ya, kata puas kan ada enjoy, udah bahagia. Tapi orang nggak memahami kata puasa itu apa. Di bulan Ramadan Sinta. Iya, karena semua cerita dari kitab-kitab Allah Ta'ala sebelumnya, dari Al-Quran, Injil adalah apa, Zabur, Taurat. Itu pun udah ada semua aturan-aturan. Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Dawud, Nabi Musa, itu kan urutannya begitu. Disempurnakan sama Allah, ya terakhir agama Islam. Tapi sebelumnya Nabi Musa, agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam itu sama. Cuma gini deh, poinnya sekarang gini. Kita melihat realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita itu, musuh paling besarnya adalah melawan kesempitan di dalam berpikir. Sehingga
kita masih sering mengkotak-kotak, membeda-bedakan, gara-gara beda agama kita berkelahi, saling menjelekkan, kafir, sesat, ya, TBC, ya, takhayul, bid'ah, khurafat, gitu kan, sering ada istilah kayak gitu. Intinya kita sering pakai jubah Tuhan untuk kemudian memberikan rapot kepada itu udah orang nyata. lain gitu. Gimana Kenapa tuh, ada Kang? kata-kata setan itu nyata? Nah, Simpelnya gitu ya, bahasanya setan itu nyata. Kata setan tuh kalau orang memahami satu kata setan, ya bahasa kerennya sesat. Apa tersesat? Bagi manusia tersesat gimana? Merugikan, putus asa, frustasi, amarah, emosional itu. Tuh bahasa kerennya setan. Sebenarnya nggak sulit kata mengkaji satu kata aja seperti kata setan yang manusianya sendiri gitu berarti. Kan saya bilang tubuh kita sempurna, ada dia juga. Nyawamu nyawaku di sini. Rumah nyawa kita ada di kepala, khususnya di otak kanan, otak kiri. Tapi kalau otak kanan kiri kita ada di antara tubuh kita di bawah, maaf ya, di perut. Bahasanya karena perutnya jeleknya apa? Menampung semua. Oke. Iya, orang belum memahami, makanya belajar mengenal tubuh gini edan ini sungkem begini orang nggak memahami. Apa tuh maknanya Ini sungkem mereka angin, air, api, tanah, pohon. Orang nggak memahami, itu bahasa kerennya takdir. Takdir. Iya, makanya orang memahami, oh ini apa itu apa. Ya wajar, orang bodoh ya bodoh. Cuma itu ilmu kejawen bahasa orang bahala mah. Para dalang-dalangannya udah memahami ini apa. Aduh, pusing. Maka dia bilang harus diberhasilkan. Ada kata-kata kegagalan adalah kunci keberhasilan. Tadi poin utamanya manusia diciptakan Allah Ta'ala adalah menjaga dan merawat kelima alam bak kita, utusan alam Allah Ta'ala. Contohnya Mbah Togok, tanah. Ya kita injek di tanah. Angin kalah sama tanah. Kita bor ada gas tanah. Ya? Air paling dalam lautan ada tanahnya. Api disebutnya batu bara, tanah juga. Pohon tanpa tanah termasuk batu kali gede yang disebutnya pohon lumut. Itu pun tanah juga, batu kali gede bilang tanah padat. Ini lelaki sejati Mbah Togok ini. Ini melambangkan orang negara India, Dewa Siwa. Padahal di sini semua tanah parayangan, Sangyang Nirwana, kahyangan, surganya dibilang tanah kita tanah surga ya ini. Cuma kita nggak boleh sombong atau angkuh belagu itu. Luar biasanya Pulau Jodipo bukan Nogoro Indonesia. Ada yang Nogoro juga. Panjang mau dongeng sebentar lagi. Capek saya. Aslinya apa? Bukan saya untuk hitung-hitungan, bukan. Saya ingin menjaga dan merawat tanah Jawa dulu. Rumah kita tanah Pulau Jawa. Ya kan? Bukannya ini loh. Makanya terserah monggo-monggo masing-masing. Saya senang perang, ayo. Jangan bahas tadi apa menghasut, memfitnah apa. Nggak ada perang-perangan diem-dieman. Perang-perangan terang-terangan, apa terang kelihatan. Kalau gelap ya nggak kelihatan. Kan gitu. Jadi inti sari dari ajaran Jawa Dwipa yang kemudian sekarang seolah-olah udah tertutupi oleh ajaran manca gitu kan ya. Saya bilang banyak orang luar Pulau Jodipo seperti zaman kerajaan apakah itu ada negara Cina, negara Arab, agama nggak perlu dibahas, itu keyakinan masing-masing. Ibadah yakin kepada Gusti Sang Yang Widya dan bla bla, itu yang penting dewe-dewe. Positifnya perilaku tingkah laku kita tuh monggo manut. Yang penting outputnya gitu ya. Jika kamu berbuat baik kepada saudaramu, orang nggak akan tanya agamamu apa gitu ya. Enggak. Kenapa? Contohnya orang-orang Cina, Korea, orang Jepang. Jadi nggak salah kita rendah diri karena manusia di sini. Tunduk kepala tuh nyawa kita nunduk, nggak apa-apa. Yang penting gitu ya. Agama dewe-dewe. Iya. mantap. Ini perilaku. Iya. Jangan jeleknya membuli, itu menghina, bercanda tapi melukai hati orang. Iya sih. Canda seni humor aja ada loh. Tanya orang sekolahan teater. Tuh kuliah itu seni. Jadi ada seni-seninya. Ada yang laku, ada yang nggak laku. Banyak para pelawak yang laku, gimana lakunya itu ada. Ya memang nilai orang lain ya. Jadi tenar viralnya mereka. Tapi kan harus tahu lah. Memberi contoh itu yang baik apa buruk ketahuan. Bener Allah Ta'ala mau terima taubat. Maksudnya orang ini, si artis ini, pelawak ini, ya kan, bla bla bla. Nanti hasilnya waktu berjalan, bagus jeleknya ketahuan hasilnya. Itu
nggak bisa dibohongi. Iya, iya. Kenapa saya bilang Allah Ta'ala mah terima taubat, dibiarin sama Allah. Nah, sorry Kang, ada nggak sih pengalaman nyata gitu ya, di mana Allah itu benar-benar menunjukkan kebesarannya di hadapan Kang Yanto dalam satu peristiwa tertentu begitu. Misalnya, ya kalau setahu saya sih, kalau dari cerita teman-teman yang di Musafir itu kan soal makanan aja sih, tiba-tiba, nah model-model kayak gitu apa Kang? Tentang dunia konsumsi perut atau harta benda ya, sebenarnya nggak ada. Karena kan dibilang kita asal usulnya orang pejalan kaki ya, saya nggak nyebut musafir, itu pasti dari darah daging atau kakek nenek moyang disebutnya leluhur. Itu nggak bakal mikir dunia seperti harta dan benda. Oke. Sebenarnya Jadi dalam kondisi apapun Kang Yanto enjoy full. ini area-area juga. Tapi maaf, di jalur agama Islam beda lagi. Kan nih leluhur kan orang zaman dulu agama Hindu. Disebutnya Topo Broto. Mana ada sih apa orang pesantren panas-panasan? Hah? Ya enggak? Kan dibilang asli orang Pulau Jawa itu orang petani panas-panasan lumrah. Tapi ingat halo agama Islam Nabi Muhammad SAW panas-panasan apa ngawon kambing. Masih muda. Ceritanya begitu. Iya. Sebelum nikah sama janda, dia dagang dulu panas-panasan. Nah, oke. Itu agama Islam Nabi Muhammad SAW, bukan pesantren. Nggak bingung lagi ngomong kayak gitu. Kang, berarti udah nggak penting lagi ya kemudian kita berdebat. Ini kan sekarang ulama-ulama yang ngaku sebagai keturunan Nabi di mana-mana itu kan geger gitu Kang. Apa respon Kang Yanto sebagai penonton Saya gitu? pribadi ya, tadi bahasa saya pribadi ya, bahasa pribadi. Lulu gue udah. Loh, kenapa? Yang saya ketahui ya, yang mengaku-ngaku realitanya dia punya garis benang merah. Oke. Ya, contohnya ulama A, Habib A, sama-sama A ya. Tapi kalau dibilang ulama ini dari disebutnya gelarnya masih keturunan Nabi Muhammad SAW, ikuti contoh leluhurmu. Yaitu Nabi Muhammad gimana perilakunya? Perilakunya Lo gue gitu ya. ya udah kan tadi pendapat saya aja nggak ngaku-ngaku. Perilakunya mirip apa enggak gitu ya? Kan dibilang banyak para Habib, tapi yang menonjol siapa? Banyak, tapi kan nggak terlalu menonjol para kayak maaf si Smith lah. Smith. Apa? Habis Smith apa siapa sih? Yang rambutnya pirang kayak gitu ya kan? Bahar bin Smith Kayak itulah. Nah, gua ngeri Baharudin lagi. Nah, terus apa lagi nih? Apa Rizik kayak itu? Rizik. Logika saya bilang dari agama jangan dibawa-bawa ke dunia manusia fidunya. Perilakulah dirimu baru ntar akhirat. Jadi manusia dulu gitu ya Kang ya, perilakunya ditata dulu, nggak usah ngomong agama gitu Itu ya. urusan pribadi ke yang kuasa, nggak Urusannya bisa. dewe-dewe gitu ya Kang. Nabi Muhammad SAW itu perantara dari Allah Ta'ala agar pada orang-orang waktu di sana di Arab itu biar jangan jahiliyah, jahil apa usil, serakah, tamak, sombong. Realitanya gampang kan. Tanya sih itu yang tukang ajan tuh yang di atas Ka'bah, orang hitam, negro, budak atau kuli. Didukung sama Nabi Muhammad, silakan. Aku juga belum memahami apa sih hukum Islam, apa sih dua masalah, nggak ada yang tahu. Panjang ngedongeng-dongeng ngebuka sejarah agama Islam yang rukun, ribet. Iya. Apalagi alam tadi 5 hari, angin, air, api, tanah, ada yang paham. Keder. Paham. Gue pusing ngebahasnya. Ya kalau gue mau cukup tahu udah buat apa? Tinggal apa? Diri kita sama yang kuasa, tempat yang goib. Berhasil enggaknya silakan. Karena manusia paling kuat 1 kintal, bukan 1 ton. Disebutnya seton. Itu sahton. Apa sahni punya Musa? Apa ton? Satu ton itu 1000 kilogram. Nggak ada manusia yang kuat ngangkut beban, bobot, energi, kekuatan 1 ton. Hukum realitanya nggak ada. Beda dengan cerita Hercules lah, Samson, beda lagi. Karena dibilang manusia sama jin, duluan jin itu benar. Iya. Udah paham kan? Iya, Jadi iya. manusia bukan jin duluan. Nabi Adam, Nabi Muhammad siapa jinnya? Mbah siapa? Itu mereka.
Jadi kita harus diposisikan sederajat dengan siapapun, even itu adalah keturunan Nabi, gitu Semua ya. sama. Semuanya sama, Hanya gitu ya. perilakunya saja. Jikalau pemimpin yang bagus, jangan sombong, angku, belagu atau viral. Ya normalitas. Ya kita mencontohkan lah. Iya, iya. Apalagi Kang, ajaran-ajaran misalnya ajaran-ajaran leluhur orang Jawa yang kemudian banyak dilupakan sama sahabat-sahabat, khususnya orang Jawa itu sendiri gitu. Kita, nih maaf ya, 7 hari itu hanya 2 hari yang nggak ada, Minggu dan Senin. Angin Kamis, air Jumat, api Selasa, Sabtu tanah, saya nggak nyebut bumi. Rabu pohon, saya nggak nyebut daun. 2 jari kita ini bahasa simbolnya apa? Pasti orang bilang pistol. Ini bapak dan ibu, ini bapak ibu. Dan ini anak-anaknya Mbah Gareng, Mbah Petruk, Mbah Bagong. Apa Mbah Gareng kerennya ini dia? Tengah-tengah jadi tengah. Planet apakah tengah-tengah? Di sono di atas. Matahari. Dewa matahari, dewa surya. Sang yang wali geni. Al-Qudusu Subhana Malikul Kudus. Tanya orang-orang salat tarawih, ada apa tujuan Subhana Malikul Kudus? Apa Kang? Ada apa Kang? Ini maha suci. Maha suci. Kayaknya apa? Api laser. Api laser? Yang megamendung awan hitam. Cus, tembus namanya laser. Makanya orang memahami kita ini apa, kita membuka kunci jati diri itu nggak seperti ngomong wow kata saya mah ya udah buat apa orang, saya juga nggak kena berharap, saya pengen enggak. Kan dibilang kalau udah kita nerima impandum wa syukurillah terus apa udah pasrah udah, tapi rata-rata pejalan kaki area-area saudara-saudaraku itu dari leluhur kita. Kalau zaman dulu nggak mungkin zaman sekarang apa makan kebab, makan hamburger. Zaman dulu makannya apa tempe, apa tahu apa. Nah bahasanya real ini kita ikut-ikutan. Cuma tadi mereka dari alam sono, ya Allah bahasa Islamnya gitu. Saya leluhur si itu pengen memberikan warisanku kepada beliau. Warisan apa? Ya ilmu, ya derajat. Warisan itu banyak, bukan harta dan benda aja gitu. Nah Kang Yanto, kadang kita tuh udah belajar agama lama gitu ya, tapi perilaku kadang jauh gitu ya. Kita masih jadi orang yang pelit gitu ya, nggak gampang peduli sama orang lain gitu ya. Kemarin aku ketemu sama salah satu temenku gitu Kang, jadi anaknya tuh keterima di salah satu pokoknya tempat kerja yang memang di situ seleksinya ketat banget gitu, dan dia selalu kasih pesan satu, kamu kalau sama orang yang kurang mampu harus kamu tolong gitu. Itu aku bergetar banget gitu. Nah gimana Kang pentingnya untuk tidak menjadi orang yang pelit itu Kang? Kan tadi belajar awal dulu ya. Awal itu memang nggak segampang langsung melakonkan. Karena tadi bayi itu baru status bayi, bukan anak balita. Jadi maksudnya untuk ukuran umurnya aja perlu dituntun, trennya belajar. Jadi saya pribadi nggak mau jadi guru maupun ustadz atau yai pesantren ya. Tapi tadi saya belajar realitanya aja. Udah koreksi diri sendiri, eling, sadar, al-wali sama. Jadi jangan bahasa kita harus lu ya nggak, itu sama dengan memerintah atau memaksa, nggak boleh. Karena tadi takdir itu udah Allah Ta'ala yang punya ya. Jadi kita mau kerja nggak kerja, ada harta apa enggak, itu mata hati, tangan hati, kaki semua di sini, paham nggak? Jadi otak hati semua di sini. Jadi pribadinya dia akan al-fatah terbuka sendiri. Biarkan air mengalir berjalan kayak gitu bahasanya, itu benar. Sekarang kita mendidik, membina. Sekarang bapak ke ibu, terus ada anak, ya kan, anak kandung. Tapi kalau guru pasti ada anak murid. Jadi semua ada aturan semua. Oke. Jadi masalah ngebahas kayak gitu tuh sah saja. Akan tetapi saya ingatkan jangan asal bicara seperti barusan. Kebanyakan para pelakon pejalan kaki, teman-teman are-are itu nggak bisa ngomong kayak gitu baru. Bisa ada ngasih uang nih, kempelin, kita minta doa sukses, itu doain aja udah. Nanti Allah Ta'ala yang mengabulkan.
sering Kang dimintain doa kayak gitu? Suruh ngulang. Rata-rata kasusnya apa Kang Yanto doain dong. Memang sering. Apa tuh? Ya tadi ya mereka punya permasalahan pribadi hanya taunya instan, gratis dan cepet seperti orang mancing mah ikan paus pakai cacing kan nggak masuk akal. Oke. Jadi kayak saya tuh nggak tega dengan mereka. Soalnya saya sih nggak ribet. Buat apa untuk apa? Aja mah tadi pada ikut-ikutan. Instan tuh maksudnya pada doa-doa orang-orang terniaya, orang-orang musyafir dikabulkan gitu bahasanya. Enggak juga tapi ya? Bukan yang enggak, karena tadi Allah Ta'ala maha tahu. Halo. Oh iya. Oke. Jadi jin dan manusia itu sama, tentang dunia dicari itu benar. Ya Allah Ta'ala tuh nggak bakal mengabulkan karena ada aturan. Allah Ta'ala menyuruh malaikat, karena malaikat menyuruh ya. Jadi ada aturan semua. Halo. Kang, terakhir Kang. Apa tuh? Terakhir ya. Konsep di Jawa itu kan ada manunggaling kaulo lan Gusti. Nah, apa Kang? Bahasa Indonesia apa tuh? Bersatunya hamba dan sang pencipta gitu. Kan udah kesami, hanya persoalan tadi beda-beda, tapi jawabannya sama. Pribadi aja ke Gusti udah. Nggak bisa kita Semuanya kepo-kepo udah di dalam viral, diri. nggak bisa. Ini memberi contoh itu realitanya nyata. Babat, bibit, bobot itu benar, tapi kurang saya tambahkan. Ini pelajaran lagi, karena ada huruf mati dan huruf hidup. Babat, BBT, AA. Bibit, BBT, II. Bobot, BBT, OO. Tolong praktekkan. Dengan cara realitanya babat, kita babat, narik. Ya kan? Tapi bibit, taruh bibitnya, goblok, kok goblok? Yang tadi saya bilang, itu babat bibit itu benar tapi kurang. Saya tambahkan dengan bebet dan bubut. Apa bebet? Kita pacu dah. Brebet suaranya. Karena dibuang tuh rumput. Menggempur tuh tanah. Kasih bebek, dirawat. Hasil panen berbobot panen. Diolah dengan mesin bubut. Tuh, jadi jangan babat bibit bobot. Itu pun kurang. Nggak dipraktekkan. Realitanya masuk kan. Hidup mati, hidup hidup. Jadi semua sama. Jadi babat, bibit, bobot tuh sama. Setan, sahtan, sama. Jadi keplesetan lidah doang bicara kita. Tirakat, toreko, terikat, sama. Terikat. Iya, keinginan pribadi yang tresna, cinta. Ya. Jadi berlebihan bahasanya gitu. Sami nggak apa-apa, no problem, silakan. Tapi ingat harus ada aturannya, apa syariat syarat-syaratnya, ya kan? Jadi jangan ngomong syariat, torekot, marifat, hakikat. Orang nggak tahu tujuan dari kata-kata itu, mendingan udah diem. Nah ini Kang, ada yang tanya tujuan hidupnya Kang Yanto itu sebenarnya apa gitu katanya? Bebas tapi sopan. Bebas tapi sopan. Buat apa kita kepo-kepo ikut campur orang? Mau dunia mau akhirat tuh sama masing-masing. Memberi contoh nggak salah. Cuma nanya sama dia, maaf orang bodoh. Tanya murid-murid. Apa sih jawabannya? Kata Pak Guru, kamu nyontek, goblok kamu tuh. Itu realitanya gitu. Kita boleh bertanya, akan tetapi ada aturan tata caranya. Maaf, Mas Yanto. Dia sopan santun. Maaf, permisi. Tuh. Apakah boleh saya bertanya bla 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 bla? Baru itu bener-bener orang totok kromo tingkah laku orang intelektual terpelajar kuliah atau coba orang DPR aja kok bicara seenaknya. Nggak bisa. Kita ngomong bahwa realitanya yang ini bukan orang sembarangan, apa orang berpendidikan, orang berpikiran luas, luas ke arah penjuru bisa dia, walaupun dia orang tukul, wong deso bahasanya.